Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Moga-moga selalu sehat ya. Kita mau bahas di video kali ini tentang HR. Gimana sih peran HR di kondisi krisis seperti yang kita alami sekarang? Ternyata sejak awal-awal krisis sudah cukup banyak lembaga-lembaga survei, lembaga-lembaga riset yang membahas soal apa yang perlu HR lakukan, respon HR seperti apa. Saya menarik kemarin ketemu satu artikel dari joshbersin.com, itu mencoba untuk mensurvei dua sisi ya. Satu sisi adalah apa yang paling banyak ada di pikiran ya HR person, dan apa yang paling banyak ada di pikiran para karyawan. Gitu. Eh, karena surveinya dilakukan di awal-awal bulan April kemarin, jadi mungkin baru masa-masa awal pandemi gitu ya, masa-masa awal work from home maksudnya. Maka tentu isu keamanan, kesehatan masih jadi top of mind ya. Gimana memastikan orang bisa aman, sehat gitu. Karyawan yang mengalami misalnya kasus COVID-19 kemudian bisa tertangani dengan segera. Yang lain-lain yang berdekatan juga bisa terhandle ya, dipastikan aman, sehat. Kemudian ketika terjadi work from home, bagaimana mekanisme bisnis berjalan. Itulah yang dikhawatirkan di masa itu. Sementara di sisi lain para karyawan mengkhawatirkan juga hal-hal tadi, tapi ternyata yang paling tinggi adalah soal job security atau financial security. Karena mereka ya muncul kekhawatiran ya, apakah memang bisnis kita bisa bertahan apa tidak, bisa jualan panggil enggak nih. Ya, sementara sudah mulai muncul kemungkinan adanya PHK, orang yang dirumahkan. Ini jadi membuat isu financial security jadi muncul paling tinggi. Nah, tapi sepertinya di minggu-minggu sekarang ini, minggu-minggu ketika sudah masuk bulan kedua menjelang bulan ketiga, kalau yang setidaknya yang kami alami ya, kita melihat sebenarnya peran HR udah mulai berubah ya, atau seharusnya mulai berubah. Karena dua hal ya. Pertama, fase krisisnya ya kan, kalau mungkin pernah nonton video yang kita bahas itu soal the change model ya, bahwa perubahan itu selalu melewati fase-fase yang setidaknya ada 4 fase. Sepertinya fase sekarang juga sudah berubah. Tidak lagi fase disrupsi, tapi sudah mulai masuk ke dalam fase adopsi. Sehingga harusnya treatment kita sebagai HR juga berbeda. Itu yang alasan pertama. Alasan yang kedua, kita mesti ingat juga bahwa peran HR memang betul satu sisi memastikan bagaimana operasional HR berjalan mendukung operasional bisnis. Itu namanya peran, kalau menurut Dave Ulrich itu administrative expert ya kan? Tapi di sisi lain kita mesti ingat bahwa peran kita juga di satu sisi adalah peran yang strategik ya, strategic partner. Kita tentu sudah mulai melihat bagaimana bisnis di organisasi kita mungkin merespon, sudah mulai mikir bagaimana kita bisa survive dan maju, bagaimana kita bisa bertumbuh, bagaimana kalau seandainya pandemi sekarang bisa survive, oke, misalnya insya Allah bisa survive, bagaimana ketika pandemi ini berakhir kemudian kita bisa cepat pulih, cepat rebound lagi. Bisnis sudah menyiapkan itu, pertanyaannya kita mesti mensupport apa sebagai strategic partner. Di sini kita sepertinya perlu meninjau ulang ya change model kita dan memastikan kita berada di zona yang tepat merespon kondisi perubahan. Oke, saya review sedikit ya. Ada 4 zona perubahan. Pertama, zona status quo. Ketika ada perubahan diperkenalkan, awal-awal mungkin orang masih status quo. Saya kira di awal-awal bulan Maret, akhir Maret kemarin situasinya kayak gitu ya. Ketika work from home, kemudian diinisiasi untuk meeting lewat video call misalnya, sebagian orang masih merasa resisten barangkali ya status quo. Tapi kayaknya sih sekarang sudah tidak terlalu banyak yang begitu, karena sudah masuk ke dalam zona yang kedua, yaitu zona disrupsi alias zona gangguan. Ketika ya situasinya memang orang harus mengikuti perubahan. Inilah zona ketika muncul kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi saya berasumsi bahwa sekarang sepertinya zona ini pun sebagian besar sudah dilalui. Kita mungkin sudah mulai masuk ke zona yang ketiga, yaitu zona adopsi, yang meskipun sudah mengadopsi perubahan, menerima perubahan, tapi juga tetap perlu banyak usaha untuk
akhirnya nanti kalau seandainya pandeminya berakhir kita bisa masuk ke zona kinerja yang lebih baik. Oke, silahkan nonton videonya bagi yang belum pernah lihat bahasan itu. Oke, nah angle kita kali ini adalah status quo sepertinya kita tidak usah terlalu bahas dalam lagi ya, karena kemungkinan kita udah lewat. Tapi kalau mau direview sedikit, di zona status quo fungsi HR adalah menginspirasi perubahan, mengajak orang memikirkan cost and benefit kalau nggak ikut berubah ya kan, apa costnya apa benefitnya, nah, supaya orang bergerak masuk ke zona disrupsi. Zona disrupsi ini mungkin masih ada sebagian ya organisasi yang merasa bahwa wah ini masih struggle banget nih ya, membuat orang bisa kolaborasi dengan baik, itu masih struggle banget. Maka peran HR adalah bagaimana bisa menciptakan situasi nyaman, dan yang kedua bagaimana bisa menggerakkan perubahan. Nah, so far kalau kita coba kumpulin ide-idenya ya, karena ide ini tidak betul baku ya, tidak ada panduan yang sudah fix mengatasi situasi seperti ini. Maka so far yang kita temukan misalnya ya tadi memastikan keamanan ya, financial job and security ya. Kadang-kadang ada organisasi yang sudah memutuskan kayaknya kita mesti PHK ya, tentunya bagaimana membuat proses itu berjalan dengan baik ya, jangan sampai menimbulkan ketakutan yang berlebihan gitu ya. Nah kemudian memastikan orang semua sehat ya. Nah itu adalah hal-hal yang barangkali dilakukan juga, mungkin membantu orang supaya bisa adapt dengan situasi misalnya kerja berjauhan, kerja remote ya, kerja shift. Nah itulah suasana di zona disrupsi. Nah salah satu praktek yang menarik yang saya temukan juga adalah ada organisasi yang menyediakan layanan untuk coaching konseling ya, tim HR-nya nih, supaya membantu orang-orang yang tadi mengalami kondisi-kondisi kecemasan, ketakutan, kekhawatiran yang kalau tidak dibantu, nah kemungkinan akan bisa menimbulkan mungkin ya kegaduhan ya di organisasi secara luas. Nah, zona disrupsi itu berhenti pada titik orang mulai mengambil keputusan, yaitu untuk mengadopsi perubahan, untuk yuk kita move on, yuk kita belajar, yuk kita putuskan untuk cari hal-hal baru yang bisa kita kerjakan dalam lingkaran pengaruh kita. Karena suka tidak suka, keadaan ini nggak bisa kita kendalikan, kondisi pandemi ini nggak bisa kita kendalikan. Jadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah kita belajar hal-hal baru. Nah, oleh karena itu zona adopsi meskipun gambarnya itu kelihatannya mulus, tapi sebenarnya dia berlikunya karena orang perlu belajar hal-hal baru, perlu bereksperimentasi, perlu eksplorasi. Nah, disinilah sebenarnya peran HR akhirnya bergeser ya, dari menjaga keamanan, kenyamanan. Ketika orang sudah merasa ya mungkin nggak betul-betul nyaman tapi sudah merasa aman, maka yuk menjadi penggerak perbaikan dan pembelajaran. Nah, saya mulai menemukan banyak organisasi yang mulai menambah inisiatif pembelajaran ya, meeting tidak hanya koordinasi pekerjaan tapi meeting yang sifatnya pembelajaran, mulai mengkonversi pembelajaran offline menjadi pembelajaran online, karena udah nggak mungkin lagi menunda rencana training hanya demi wah repot tuh offline gak efektif, online gak efektif, jadi harus kita tunda ya. Mau ditunda sampai kapan? Itu nggak mungkin kan lagi. Jadi mulai menggeser ya. Ini tentunya konsekuensinya banyak ya, lesson plan berubah, rencana berubah, vendornya barangkali berubah. Harus cari vendor yang bisa beradaptasi dengan kondisi seperti sekarang, yang udah biasa bawain webinar, biasa bawain online training gitu kan. Nah juga mungkin menambah variasi kemungkinan eksplorasi penggunaan perangkat online ya kan, sistem presensi tadi ya, meeting barangkali harus mempunyai beberapa alternatif ya, karena harus diubah caranya. Nah juga termasuk mengevaluasi bagaimana talent itu dikembangkan ya, learning plan, training plan, development plan, semua mesti disesuaikan sehingga menjadi cocok dengan kondisi kerja berjauhan seperti sekarang. Juga mengantisipasi inovasi-inovasi yang bisa dilakukan di masa yang akan datang setelah pandemi yang berakhir. Nah yang terakhir, zona kinerja lebih baik ya, bagaimana nanti kalau sudah selesai, maka inovasi yang dibuat, dipilih, difokuskan supaya bisa sustain. Nah ini kira-kira beberapa ide yang so far kita berhasil kumpulkan. Moga-moga teman-teman bisa mengumpulkan ide lebih banyak lagi. Silahkan benchmark, sharing, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.